Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sore hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Masya Allah ya. Sebentar lagi kita mau berbuka ya. Oke anak-anak, pada sore hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Ayu. Nah, Bu Ayu mau sedikit bercerita. Ceritanya tentang persahabatan antara Muhajirin dan Ansor. Ada yang tahu Muhajirin itu apa? Ya, Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Sedangkan Ansor itu orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang yang menolong kaum Muhajirin. Nah, saat itu perjalanan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menuju ke Madinah sangat mencekam. Kemudian Rasulullah dibantu oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Kemudian dibantu seorang putri dari Abu Bakar yang bernama Asma. Nah, si Asma ini yang membawa bekal perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, orang-orang di sana merasa, alhamdulillah, aku bisa bertemu dengan Rasulullah, dengan Nabi akhir zaman. Nah, orang-orang di sana menyambutnya dengan sukacita. Kemudian banyak para sahabat yang menawarkan, orang-orang Ansar pada menawarkan untuk menjadi tempat tinggalnya Rasulullah. Namun Rasulullah memilih apa? Memilih hidup di rumahnya. Siapa ada yang tahu? Ya, di rumah Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub ini orang Madinah yang rumahnya ditempati oleh Rasulullah untuk transit, hidup sementara di sana. Setelah itu, sampainya di Madinah, Rasulullah mengumpulkan para Muhajirin dan para Ansor. Mereka dikumpulkan, mereka dibilangin sama Rasulullah, kita di sini awal agar kita kumpulnya lebih enak, bagaimana kalau kita bikin sebuah masjid. Nah, akhirnya terciptalah yang namanya Masjid Nabawi. Nah, masjid ini digunakan untuk apa? Yang pertama, digunakan untuk beribadah. Yang berikutnya digunakan untuk apa? Belajar, untuk thalabul ilmi. Berpusatnya di situ. Nah, yang terakhir, masjid ini berpusat untuk musyawarah. Jadi kalau mau musyawarah, semuanya kumpul di Masjid Nabawi. Nah, setelah itu, setelah mereka berkumpul, setelah masjid jadi, mereka berkumpul. Nah, akhirnya Rasulullah pengen bagaimana ya bisa mempererat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, nah, ini semuanya sudah berkumpul. Supaya ikatannya lebih erat lagi, bagaimana kalau kaum Muhajirin dibantu oleh kaum Ansor? Kenapa kok dibantu, Bu? Karena kaum Muhajirin saat pergi ke Madinah, mereka nggak bawa bekal sama sekali, nggak punya apa-apa. Kemudian kaum Ansor mengatakan, oh kalau begitu nggak apa-apa Rasulullah, ambil aja itu, kita punya kebun kurma loh, boleh nanti kebun kurma kita
kasihkan ke kaum muhajirin. Namun Rasulullah mengatakan, tidak boleh. Nah, terus kemudian orang-orang muhajirin mengatakan, kami cukup dikasih pohon kurma saja, biar nanti pohon kurma yang kita rawat, kita tanam, kita panen bersama. Kaum muhajirin bisa memanen hasil tanaman yang dirawat oleh kaum muhajirin, dan kaum ansor juga bisa panen dengan apa yang telah dirawat oleh kaum ansor. Nah, akhirnya mereka setuju. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, kita harus saling menyayangi, ya. Jangan ada dengki, ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, yang mungkin dulu sebelum Ramadan ada rasa enggak enak dengan si A. Nah, coba kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk memaafkan kesalahannya, ya. Diri kita juga sama. Kalau kita punya salah, kita berusaha untuk minta maaf, ya. Nah, insya Allah dengan cara yang demikian, kita mau memaafkan dan kita memberi maaf, insya Allah hubungan kita, hablum minannas kita, insya Allah akan terjalin dengan harmonis, ya. Nah, jadi yang namanya minta maaf bukan berarti harus menunggu Ramadan, harus menunggu Syawal, ya. Lebaran, saling maafkan, tidak, ya. Kapanpun saat diri kita punya salah, kita belajar untuk meminta maaf. Dan saat ada teman kita atau saudara kita yang minta maaf ke kita, kita berusaha untuk memaafkan, ya. Demikian dari Bu Ayu, banyak hilaf mohon maaf. Selamat menantikan waktu imsak, maaf. Selamat menantikan waktu maghrib. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.